Mungkin kita perlu belajar untuk menjadi lebih rendah hati soal apa yang kita ketahui, lebih percaya diri soal apa yang mungkin terjadi, dan tidak terlalu takut pada hal-hal yang tidak penting. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku What's Our Problem karya Tim Urban. Buku ini membahas kenapa di tengah dunia yang semakin maju, komunikasi kita justru tidak semakin baik. Mungkin kita perlu memahami kalau pikiran kita terbagi menjadi dua mode, high mind dan low mind. High mind mencari kebenaran, sedangkan low mind mencari loyalitas dengan cara mengkonfirmasi sebuah kepercayaan yang kita anggap benar. High mind berpikir layaknya seorang ilmuwan, sadar kalau dirinya mungkin saja salah, berusaha menghindari bias dan terbuka apabila pendapatnya salah. Di sisi lain, low mind terlalu percaya diri, menganggap idenya atau kelompoknya merupakan sesuatu yang paling benar, dan melihat orang yang tidak setuju sebagai orang yang jahat. Setiap harinya kita mungkin mengalami dilema ini, di mana high mind dan low mind berusaha mengambil alih. Namun masalah muncul ketika kita seringkali membiarkan low mind mengambil kendali. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, 4 tangga berpikir manusia. Apakah kamu pernah melihat laron yang terbang mendekati lampu, mengerubunginya, dan ditemukan mati keesokan harinya? Apa alasan dari tindakan bunuh diri itu? Mungkin kamu menganggap kalau laron itu bodoh, tapi itu merupakan insting naluriah mereka. Di satu sisi, kita tidak jauh berbeda dengan seekor laron. Kita semua punya pikiran primitif yang berhubungan dengan naluri alamiah manusia. Makan, berkembang biak, dan bertahan hidup. Pikiran ini selalu ada dan bekerja dengan baik untuk tetap membuat kita hidup hingga sekarang. Tapi dengan adanya evolusi dari sisi literasi dan teknologi, manusia menciptakan dunia yang tidak familiar bagi pikiran primitif. Ini adalah momen ketika pikiran yang lebih tinggi muncul. Pikiran ini mengontrol keahlian kita dalam berpikir secara objektif, menganalisa dunia di sekeliling, dan belajar dari pengalaman. Otak primitif kita ingin makan sekantong permen, tapi pikiran yang lebih tinggi justru memberitahu kalau itu merupakan ide yang buruk. Kedua pikiran ini selalu berada dalam sebuah konflik, dan siapapun yang menang akan menentukan bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu membuat sebuah keputusan, dan membentuk kepercayaanmu. Analoginya seperti sebuah tangga dengan 4 anak tangga. Ketika kamu berada di anak tangga paling atas, pikiran lebih tinggi mengambil kendali. Di fase ini, kamu secara rasional mengamati bukti yang ada dan mengambil kesimpulan yang objektif dan bertujuan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya, tidak peduli apapun itu. Mungkin kita sebut fase ini sebagai berpikir seperti seorang ilmuwan. Lalu di anak tangga kedua, pikiran lebih tinggi masih memegang kendali, tapi di sisi lain, pikiran primitif juga punya pendapat. Analoginya seperti berpikir layaknya seorang penggemar olahraga. Kamu tahu dan menghormati aturan mainnya, tapi di sisi lain, kamu sangat ingin tim kamu menang dan ini membuat kamu jadi tidak netral. Anak tangga ketiga adalah di mana masalah muncul. Di fase ini, pikiran primitif punya pengaruh yang tinggi. Kamu akan berargumen dan melindungi pendapatmu. Kamu tidak hanya termotivasi untuk menang, kamu merasa kalau apa yang kamu sampaikan itu benar. Tidak perlu bukti pendukung karena kamu sudah yakin apa yang kamu katakan itu benar. Terakhir, di anak tangga keempat dan di paling bawah, pikiran primitif memegang kendali seutuhnya. Ide dan kepercayaanmu ibaratnya seperti bayi yang kamu cintai dan siapapun tidak boleh bilang kalau dia tidak sempurna. Kamu tidak perlu melakukan riset apapun untuk membuktikan kalau kamu benar. Jika ada orang yang tidak setuju, maka hal ini dianggap sebagai serangan terhadap personal. Kedua, apa masalah dunia? Kita perlu belajar untuk mengubah cara kita berpikir.
Di era sekarang, bukan zamannya lagi kita hidup berdasarkan pikiran primitif. Kita perlu belajar untuk berpikir dengan pikiran lebih tinggi. Kenapa? Ketika banyak orang bertindak seperti ilmuwan dan berkumpul, maka akan menciptakan sesuatu yang dianalogikan oleh penulis sebagai geni. Dengan kata lain, kecerdasan kolektif akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dunia. Tapi di sisi lain, jika banyak orang berkumpul dan hanya peduli untuk membuktikan kalau dirinya benar, maka hal ini akan menampilkan sisi terburuk dari manusia. Sesuatu yang disebut oleh penulis sebagai golem, yang akan berakhir pada kehancuran. Ini yang perlu kita sadari. Kita perlu berhenti untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi fokus untuk menciptakan situasi yang lebih baik. Jadi apa masalahnya? Mungkin kita bisa memulai dengan memastikan kalau kita bukanlah bagian dari masalah. Ketiga, solusi untuk dunia yang lebih baik. Apa solusinya? Pertama, mungkin kita harus lebih sadar atas apa yang kita lakukan dan pikirkan. Semua ini dimulai dari kerendahan hati. Kita semua pasti pernah dalam posisi di mana kita berusaha mencari informasi yang hanya berguna untuk mengkonfirmasi apa yang sudah kita percayai atau merasa ide kita paling benar dan sebagainya. Kita semua pasti pernah bias dan hipokrit, karena kita adalah manusia yang tidak luput dari salah. Jadi kita harus mengakui semua itu, lihat dirimu sendiri dan sadari apa yang kamu pikirkan. Salah satu latihan yang menarik adalah dengan bermain why game dengan diri sendiri. Kenapa kamu percaya pada hal yang kamu percayai sekarang? Kapan ide tersebut menjadi kepercayaanmu? Apakah ide tersebut berasal dari orang lain? Jika ide itu berasal dari dirimu sendiri, kapan terakhir kali kamu berpikir ulang atas ide tersebut? Latihan ini akan buat kamu sadar kalau ide atau pendapat bukanlah sebuah benda sakral yang harus dipegang teguh tanpa dipertanyakan. Tapi kita harus melihatnya sebagai sebuah hipotesa yang terus-menerus diuji kebenarannya. Jika kamu sudah punya kesadaran diri yang baik, maka selanjutnya kamu bisa melihat keluar. Dan ini butuh keberanian. Kenapa? Karena kesadaran diri saja tidak cukup. Kamu butuh keberanian untuk bicara. Ada beberapa tingkatan untuk membangun sebuah keberanian. Keberanian level 1. Berhenti mengatakan sesuatu yang tidak kamu percayai. Ketika kamu melakukan hal ini, sama halnya kamu sedang tidak menghargai dirimu sendiri. Keberanian level 2 mulai mengatakan apa yang ada di pikiranmu dalam ranah private dengan orang yang kamu kenal baik. Ini adalah latihan untuk menunjukkan internal dirimu keluar, dimulai dari lingkaran terdekat. Keberanian level 3 berbicara di depan umum. Ketika ada hal yang bertolak belakang dengan internal diri, kamu harus berani speak up dan katakan kalau kamu tidak setuju. Pasti ada orang yang juga punya pemikiran yang sama denganmu. Jika kamu sudah mulai nyaman, maka kamu mungkin bisa berpikir lebih besar lagi. Kamu bisa memulai sebuah blog, podcast, buku, dan sebagainya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.